Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman wal ihsan. Alhamdulillah alladzi jama'na fi hadzal makan linadhkurallaha ta'ala fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'na ilmullah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam pengajian rutin malam Jumat yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Rusdi. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini diberikan keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah kuatkan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum tadi sudah disampaikan untuk mengisi pengajian, alangkah indahnya kalau kita baca suratul Fatihah, kita doakan, kita hadiahkan untuk orang-orang yang kita cintai, orang tua kita mungkin yang sudah meninggal dunia, keluarga besar kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sya'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian, ada yang belum kenal saya atau sebagian lebih besar kenal dengan saya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rusdi bahwa saya asli orang sini juga, cuman lama di luar. Dulu sekolahnya di pesantren Tanjung Makmur, dikenalnya pesantren Pramu Buruk dulu ya, Blok Kinam. 3 tahun di sana, lanjut sekolahnya di Sumatera Barat, Padang Panjang, tepatnya di Mangkoto Baru, APK Koto Baru. Aliyah di sana 3 tahun, kemudian melanjutkan ke UIN Jakarta Selatan. Itu ada IAIN, dunia sekarang sudah berubah menjadi nama UIN, Universitas Islam Negeri. Dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Kemudian lanjut S2 di Jakarta juga. Alhamdulillah, ambil studi Islam. Sekarang aktivitasnya sempat mengajar di kampus di Jakarta, Universitas Indraprasta PGRI. Setelah itu sekarang ngajar di Pondok Pesantren Idrisyah Tasikmalaya. Nah, di Idrisyah Tasikmalaya itu mulai dari tingkat sanawiyah, ada aliyah, ada kuliah. Tingkat kuliah itu namanya, kalau di Departemen Agama itu Ma'had Ali. Nah, di pesantren itu ada tingkat S sanawiyah, SMP, aliyah, SMA, dan kuliah, namanya Ma'had Ali. Sekaligus sekarang juga ada didirikan Staidris, Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyah.
dengan prodinya manajemen pendidikan dan ekonomi syariah. Kalau di Ma'had Alinya prodinya adalah tasawuf wa thariqatu ilmu tasawuf. Nah, saya mengajar di sana sekarang dan mengajar di Jakarta karena sebelum corona, sebelum covid, ngajar Quran. Jadi rumah ke rumah, kantor ke kantor, jadi ngajar Quran, ngajar ngaji aja. Tapi karena corona, covid, tidak boleh ketemu. Di Jakarta itu sudah zona merah, bahkan bisa hitam. Alhamdulillah ibu-ibu di sana ngajinya via apa? Ya online, video call aja, nggak pakai Zoom. Video call itu sekarang bisa 8 orang. Video call itu sekarang bisa 8 orang. Jadi ibu-ibu kalau mau ketemuan 8 orang itu bisa ngeliat, bisa di video call, WA itu bisa. Nah, saya ngajar sekarang itu untuk jemaah Jakarta itu online. Ini kita pengalaman Ustaz ya, kita aktivitas awal. Alhamdulillah saya mengajar, rata-rata murid ngaji saya itu adalah usia di atas 50 tahun. Jadi yang diajar itu bukan anak-anak kecil. Dulu anak-anak kecil nggak ada, tapi sekarang banyakkan di atas 50 tahun. Jadi murid ngaji saya itu nenek-nenek dan kakek-kakek. Paling tua kemarin usianya berapa? 83 tahun. Nah, nenek-nenek sini berapa usianya, Nek? Telik. Ada 83 nggak? Belum. Murid ngaji saya 83 tahun belum bisa ngaji. Ya. Tapi karena semangatnya tinggi, pengen ngaji, setahun baca Iqra, tahun kemudian udah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Karena semangat. Jadi nggak ada batasan orang, saya sudah tua akan bisa ngaji. Ada. Karena Quran itu ilmu Allah. Ilmu Allah itu suci, bersih. Kalau otak kita bersih, jiwa bersih, pasti masuk dia. Tapi kalau malas, ya, penyakit malas itu terutama, ya udah susah masuk ilmu Allah. Alhamdulillah 83 tahun itu paling tua. Suaminya profesor, ada bisa ngaji. Profesor bisa ngaji. Karena dia suka bikin buku, ya, tulisan. Jadi kalau mau buat ngaji itu susah waktunya. Alhamdulillah istrinya bisa ngaji. Nah, ada lagi usia 74 tahun, pengusaha kaya di Jakarta. Itu mungkin bukan miliaran lagi duitnya. Jalan-jalannya ke Eropa, bukan ke Lahang. Jalan-jalannya ke Eropa. Terakhir kemarin ke Uzbekistan, jalan-jalannya. Tapi ya begitu, karena kurang semangat ngajinya, semangatnya kurang. Yang nyuruh ngaji itu bukan dia, tapi mantunya. Dia punya mantu, orang Medan, itu yang hebat Islamnya. Dialah yang menyuruh ngaji. Yang mengajinya kurang semangat. Karena dasarnya adalah agama Kristen, masuk Islam, mu'alaf. Teman-temannya masih banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang non-Muslim, suka bersama-sama non-Muslim terus saja, jalan-jalan, shopping, kerjaannya. Jadi ngajinya tuh kurang semangat. Iqra hampir 4 tahun masih aja Iqra 2, nggak naik-naik. Allahu Akbar. Sholat susah sholat. Dia pengen cerita aja nih, orang sudah kaya raya, ya susah beribadahnya karena sibuk mikirin dunia, padahal dia tidak bekerja lagi. Rumahnya, ibu sekalian, di bawah rumahnya itu ada 8 mobil. Di bawah rumahnya itu 8 ke 10 mobil itu mewah. Yang dipakai cuma 1, yang lain guring semua. Nah, dipakai itu mobil. Bazir. Duitnya ada angka lagi. Pertama kali belajar sholat. Yang kedua Kamis pagi, hari Selasa janjian. Pak Ustadz, ibu saya bilang gini, Bu, kita ngaji ya hari Kamis. Ya, siap. Hari Rabu dia pergi jalan-jalan. Makan di restoran mana tuh? Restoran Jepang apa Cina?
pulang maghrib pusing kepalanya, pusing, panggil satpam karena di rumah itu ada satpam 3 atau 4 tuh satpam, masuk pintu ada satpam, pusing kepalanya, datang tiba mau pingsan, nggak sempat dibawa ke dokter, muntah di jalan, muntah darah, tapi rumah sakit meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diampuni Allah SWT. Ya itu artinya gini, belajar Islam itu mestinya jangan separuh-separuh, semangatnya itu yang penting. Tapi itu pun alhamdulillah dibanding tidak sama sekali. Meninggal dunia. Sebelumnya ketika berangkat ke Jawa sama rombongan naik bis, ibunya sakit, dijemput pakai jet pribadi. Bayangin aja, bukan pakai pesawat Garuda, jet pribadi. Dijemput di Jawa, berangkat ke Halim untuk masuk ke rumah sakit Pondok Indah yang termahal, yang bagus. Alhamdulillah terselamatkan. Tapi yang kedua kemarin gak keburu, duluan malaikat maut datang daripada jetnya. Pemain jet duluan, malaikat terlambat, sekarang malaikat duluan, jet terlambat, nih nggak lahir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin ala ma wasi'ahu ilmullah. Nah ini, jadi saya di sana ngajar beberapa ibu-ibu lah. Ada satu lagi pengusaha, sama orangnya juga keras, ya pribadinya, karena memang orangnya cerdas, kemudian kepribadiannya begitu. Alhamdulillah ketika saya masuk bisa ngajarin ibu ini, alhamdulillah sekarang jadi lembut gitu, bisa menerima, sudah belajarnya udah terus saja belajar. Itu pengalaman. Nah, sampai hari ini karena corona itu Jakarta ya susah masuknya, susah beraktivitas. Rata-rata orang di rumah online, yang bisa jaga jarak gitu ya. Alhamdulillah di Gelahang nggak ada corona ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan ngaji sekarang surah Ali Imran ayat 131. Udah mulai kelihatan usia ada 40 tahun lebih ini. Jadi kata dokter, kalau usia 40 tahun rata-rata matanya sudah mulai abu, butuh bantuan kacamata. Karena memang ada murid ngaji saya dokter hormon, jadi memang alhamdulillah bu dokter juga nggak bisa ngaji, orang Manado, tapi semangatnya tinggi, alhamdulillah. Sampai sekarang masih ngaji. Nah kalau dia dokter, jadi nggak ada takut-takutnya sama corona. Sudah tahu obatnya gitu, bisa menghadapinya insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngaji ya Ali Imran ayat 1. Kalau punya Al-Quran bisa lihat, tapi nggak apa-apa ya sambil mendengarkan bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh bukan, 100 berapa nih? 133 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, artinya apa? Wasari'u. Apa arti wasari'u? Dan wa itu dan artinya sari'u, bersegeralah. Sur'ah bahasa Arabnya. Sur'ah kata orang Arab. Cepat. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Ila, kepada maghfirah, ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi Allah berfirman, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, apa jannah artinya? Surga. Kalau bahasa Arab aslinya tuh jannah tuh kebun. Jadi surga tuh ya kebun. Jadi kalau orang sudah biasa ke kebun, gak usah surga aja, udah biasa di kebun. Bedanya kalau di surga gak ada nyamuk, ilham, kebunnya banyak nyamuk gitu. Ya.
Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha luasnya itu as-samawat wal ard. Luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luas berapa? Seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyegerakan, memerintahkan kepada kita segera minta ampunan Tuhan. Kenapa kita diperintahkan untuk minta ampun kepada Tuhan, kepada Allah? Karena kita banyak dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa hisi namanya. Dosa hisi itu apa? Dosa panca indera kita. Dosa mata melihat yang bukan haknya harus dilihat. Dosa telinga yang suka dengar cerita orang belum tentu benar. Dosa lidah yang suka ngomong kemana-mana, akhirnya ngomong kejelekan orang. Dosa tangan mengambil barang orang lain. Dosa kaki melangkah ke tempat berdosa yang dilarang sama Allah. Nah, itu dosa. Dosa itu ada dosa zahir yang nyata, ada dosa sir, dosa hati. Hati kita pun bisa berdosa. Buruk sangka itu ke hati lah. Ya. Kalau ngomongin orang itu adalah dosa lisan. Berpikir jorok, berpikir jelek itu dosa hati. Maka kata Allah, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Bagaimana caranya minta ampun kepada Allah? Bagaimana caranya? Bertaubat. Salah satu cara bertaubat adalah membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada lagi, astagfirullah. Itu yang paling pendek tuh. Astagfirullah. Apa arti astagfirullah itu? Aku minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah kullu yaum, setiap hari itu berapa kali? 100 kali ni'ah. Ni'ah marrah. Istighfar Nabi itu 100 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau kita berapa kali? Habis sholat maghrib 3 kali, habis sholat isya 3 kali, habis sholat zuhur subuh 3 kali, habis sholat apa lagi? 3 kali 5 berapa? 15 kali. Masih kurang. Nabi berapa kali? 100 kali. Makanya istighfar. Astagfirullah. Selesai sholat, walaupun setelah sholat itu kita istighfar 3 kali, tapi ketika kita pulang dari masjid, pulang dari musola, kita jalan ke pasar, istighfar aja supaya terpenuhi yang 100 kali itu. Astagfirullah. Tapi jangan kencang-kencang lah di pasar, jadi bilang orang gila pula. Udah, zikir sir aja atau zikir khafi, yang mendengar tuh cukup telinga sendiri aja. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, paling enak kan ada tasbih ya. Ini tasbih udah ada nih. Tasbih ini kan 33 ya, satu putaran 33, sekali putaran 99, tambah kepalanya 1 jadi 100. Nah, enak tuh jalan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, kayak gitu. Jadi kita memenuhi hak Nabi membaca istighfar 100 wasari'u, dan segeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, dan surga itu seluas langit dan bumi. Nah, lahangnya aja berapa luas lahangnya? Bapak Ibu sudah jalan nggak ke seluruh lahang ini? Belum. Ada di sana pabrik di dalam misalnya? Udah pernah belum? Berarti belum semua ke lahang berarti. Apalagi inhale, indra hilir, kabupaten luas, sudah semua belum ke sana. Ada di sebelah sana simpang, ada simpang dalamnya lagi, udah pernah belum?
Berarti kalau belum berjalan ke seluruh opening inhale, apalagi masuk seluruh dunia. Nah, itu dunia. Langit sudah ke langit belum? Langit rumah suah. Langit atasnya lagi, di atas awan sana ada langit, ada namanya bulan, adanya apa lagi? Ada matahari, ada planet apa gitu. Sudah pernah belum ke sana? Belum. Nah, surga itu langit dan bumi digabung sama langit dan bumi digabung. Itulah luasnya surga. Mau masuk surga Bapak Ibu sekalian? Ya duluan aja, kalau gitu saya belakangan deh. Syaratnya masuk surga itu harus mati dulu. Mati pun ada pertanyaan dulu, sama kayak kita di sekolahan. Kalau mau lulus SD kelas 6 ada pertanyaan. Apa namanya kode SD sekarang itu? Nah. Ujian apa namanya? UTS ya? Ujian tengah semester dengan UAS ya? Ujian akhir semester. Nah, itu harus lulus tuh UTS sama UAS. Kalau kita sudah masuk alam kubur, ada pertanyaan UTS tengah semester di alam kubur. Tapi bukan nanya kata malaikat sebutkan berapa Pancasila. Enggak begitu pertanyaannya. Pertanyaannya di alam kubur tuh marabbuka, apa artinya? Siapa Tuhanmu? Siapa jawabnya? Allah. Makanya harus sering menyebut nama Allah. Allah, ya Allah, sering dengar azan, sering azan. Allah, Allah, Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nah, itu orang beriman. Nabi SAW dulu pernah duduk di bawah sebuah pohon. Ada orang kafir, anak muda, bawa pedang. Pedang itu diancam ke leher Nabi. Hai Muhammad, siapa yang bisa melindungimu? Apa kata Nabi kita? Allah. Langsung jatuh pedang. Lalu Nabi ambil pedang itu, lalu diancamkan kepada pemuda itu. Wahai pemuda, siapa yang bisa menolong kamu? Tidak ada Muhammad, kecuali engkau. Jadi kalimat Allah itu bisa menggetarkan. Kalau hati kita bergetar mendengar kalimat Allah, berarti ada keimanan di situ. Tapi kalau mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidur lagi, goyang lagi, aduh enaknya goyang lagi. Gak bergetar hatinya, Allah memanggil saya, Allah yang memanggil saya. Bangun dari tidur. Makanya orang tidur itu ada 3 tali yang diikatkan di leher, di tengah, di kaki. Ya ada 3 tali yang diikat. Kalau engkau bangun dari tidur, maka lepaslah tali satu ikatan. Apabila engkau bangun dan berwudu, lepas tali yang kedua. Apabila engkau sholat, maka lepaslah tali yang ketiga. Maka pagi itu menjadi cerah dan menjadi sehat. Tapi kenyataannya susah bangun malam itu, subuh itu. Bangun ke WC, lepas tali 2, kencing, pipis, balik lagi tidur lagi dia, ikat lagi sama tali yang satu itu. Akhirnya nggak bangun-bangun, subuh lewat, jam 7, jam 8, sholat apaan itu? Sholat duha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi begitu luas bumi saja belum semua kita bisa jelajahi, apalagi langit belum bisa kita jelajahi, apalagi surga nanti. Masya Allah, seluas langit dan bumi. Kalau orang masuk ke alam kubur, dia mendapatkan nikmat kubur. Orang beriman, maka kuburannya diluaskan oleh Allah sepanjang dia memandang. Nah, itu luasnya kuburan itu. Setelah masuk alam kubur, dapat nikmat kubur karena dia bisa menjawab UTS tadi, maka diberi nikmat oleh Allah seluas mata memandang ke alam kubur itu. Kan alam kubur itu kecil, gimana mata memandang? Coba lihat orang tidur, kita bisa tidur kan? Habis ini kan kita tidur nanti. Tidur itu adalah setengah mati. Persis kayak orang mati. Ada orang tidur,
Allah tahan ruhnya, lalu Allah kembalikan. Tapi ada orang tidur, Allah ambil ruhnya dan tidak dikembalikan lagi. Makanya ada orang tidur selama-lamanya. Ada nggak orang mati dia tidur dalam keadaan tidur mati, ada nggak? Ada. Banyak orang tidur nggak bangun-bangun lagi karena ruhnya dipegang oleh Allah. Makanya sunnah kata Nabi, kalau engkau tidur seperti mayit, sebelum tidur wudhu dulu, gitu ya. Kemudian menghadap kiblat. Ini kada wudhu kada. Kemudian celananya pendek, kakinya kemana-mana, tidurnya. Ya gimana mau tidur yang sunnah? Menghadap kiblat. Pas kita tidur itu ternyata tidur yang terakhir, nggak apa-apa. Makanya ada doanya, apa doa semua tidur tuh? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati. Udah. Kata istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, sebelum tidur tuh baca apa selain doa tadi? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau kita tidak berdoa, nanti kita tidur itu seperti orang mimpi dikejar hantu, dikejar setan, dikejar jin, dikejar harimau. Pernah mimpi kejar harimau? Pernah mimpi dalam keadaan tidak nyaman? Kita seolah dikejar harimau, berkeringat. Kenyataannya setelah kita bangun tidur betul-betul berkeringat. Padahal jasadnya pergi nggak? Enggak, jasadnya cuma di kasur. Tapi kenapa berkeringat? Ruhnya itu capek gitu. Tapi akhirnya berdampak kepada jasad. Makanya seperti orang mati, jasadnya diam, tapi ruhnya yang disiksa. Wah, nggak enak kalau kita mimpi yang tidak nyaman. Mimpi dipancung orang, mimpi dibunuh orang, mimpi dikejar-kejar orang. Itu ada nyaman mimpi. Dan berdampak kepada tubuh, jasad. Makanya selain jasmani kita yang harus kita bersihkan, kita kasih makan, rohani juga harus kasih makan. Ruh itu harus dikasih makan. Bagaimana memberikan makan ruh? Dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan amal soleh. Itu berarti ruhnya menjadi sehat. Tapi kalau hanya dipikirkan tuh jasmani aja, makan, minum, makan, minum, makan, minum, ruhnya nggak diperhatikan, itu seperti apa? Hewan. Hewan tuh makanannya apa? Apa yang dikasih dimakan. Nah, jadilah manusia itu tidak hanya hewan, tapi ruhnya seperti malaikat. Makanya manusia itu antik. Dia bisa dalam kata-kata orang Arab dibilang apa? Al-insan hayawan natiq. Manusia itu seperti hewan, tapi natiq yang punya pikiran. Itu bedanya. Kalau hewan tanpa pikiran, manusia punya pikiran. Baik. Tadi disebutkan bahwa surga itu seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Nah, ayat selanjutnya perhatikan. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu hibbul muhsinin. Nah, di ayat ini disebutkan siapa orang bertakwa itu? Satu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan, ya, menafkahkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, dikala dia senang, dikala dia susah. Jadi kalau menginfak, apa arti infak itu? Nafkah itu ada nafkah wajib. Nafkah wajib itu pertama kepada keluarga. Nah, kalau bapak-bapak punya istri, wajib memberi nafkah buat istri. Nafkah jasmani, nafkah rohani, dikasih uang jajan untuk makan hari-hari, itu wajib kepada istri. Jangan istri suruh puasa, suaminya kada puasa, makan dari kerjaan suaminya. Kamu biar masuk surga, istriku puasa aja ya, tadi kasih jajan. Nanti terakhir waktu maghrib masak biar kita sama-sama makan. Suaminya kada puasa,
Esok suruh puasa lagi, akhirnya kurus kering tuh istri, meninggal sifat istri. Nah itu salah. Kalau menginfakkan, ya, memberi nafkah pada istri harus jujur. Suami makan, istri pun makan. Dan istri kalau ingin puasa tidak boleh tanpa izin suami, harus izin suami dulu. Wahai suamiku, besok hari Kamis boleh nggak aku puasa? Begitu. Kalau kata suaminya silahkan. Jangan puasa tanpa izin suami. Tahu-tahu sahur aja malam diam-diam. Puasa Kamis. Ternyata suaminya ada kuat lagi, sudah pengen apa? Pengen bersama di siang hari. Kan kada bisa, kata istrinya. Oh, saya lagi puasa. Nah, tidak boleh. Batal harusnya puasa. Jadi harus izin suami. Makanya menafkah itu, menginfakkan itu dikala susah atau senang itu menjadi kebiasaan. Kemudian yang sunnah sedekah, infak sedekah kepada kaum muslimin, wajib kepada keluarga, ya disunahkan kepada kaum muslimin. Kalau punya tetangga yang tidak bisa makan, tidak bisa minum karena orang miskin, wajib memberikan kepada tetangga yang dekat. Jadi keluarkan zakatnya kalau punya. Wajib zakat, yang sunnah itu bukan zakat, sedekahnya. Berapapun uang ini diberikan. Kalau zakat itu ada angkanya, kalau sedekah itu tanpa angka, bisa lebih banyak sedekah itu. Ya kayak sekarang Ustadz Rusdi mau bangun, ya kan, pengajian kita ke belakang, butuh kayu. Nah, gue punya uang, punya bapak punya uang 1.000 perak, kumpulkan, bisa beli kayu lagi, diluaskan lagi di tempat. Selama tempat ini digunakan untuk kebaikan dakwah, maka selama itu pula menjadi amal jariah. Ketika kita meninggal dunia, kita ditransfer pahalanya oleh siapa? Oleh amal baik kita tadi. Salah satunya amal jariah yang mengalir pahalanya apabila tempat itu digunakan untuk kebaikan. Sedekah Quran, sedekah sajadah, ya, selama sajadah itu ada. Apalagi sedekah air. Nabi sangat menganjurkan sedekah air, karena air ini bakal diminum, masuk ke dalam tubuh, jadi darah, jadi daging, digunakan untuk sholat, baca Quran, sedekah orang itu mengalir pahalanya. Tapi jangan semuanya bersedekah air ke sini. Akhirnya dia lagi sajadah, air semuanya ada, penuh di musolanya air semuanya. Bagi-bagilah, ada air, ada beras, ada lauk pauk, ya. Beli kayu lagi, beli paku, pelan-pelan, pasti. Ibu-ibu kalau mau tahu, di Tasikmalaya itu kita punya masjid. Berapa harga masjid tuh? Biaya masjid tuh 35 miliar. Nah, kalau di YouTube buka aja tuh, Masjid Al-Fatah Idrisyah Tasikmalaya, 35 miliar. Dan kita tidak pernah minta-minta di pinggir jalan. Nggak kayak orang lain, mohon maaf. Ya, mohon maaf nih, kadang-kadang depan masjid minta. Kita ada di Tasikmalaya itu, guru kami mengajarkan tidak boleh minta-minta. Dari mana uangnya? Dari jemaah. Jadi jemaah yang hadir itu, karena kita ingin membangun rumah Allah, maka man bana masjidan, siapa yang membangun masjid rumah Allah, maka dia akan dibangunkan rumahnya di surga. Orang berlomba-lomba sampai ada jual emas. Nih emas, ini sertifikat rumah, ini mobil. Bayangkan 35 miliar terkumpul. Berapa lama? 3 tahun cuma. Hebat, luar biasa. Ada ibu-ibu yang kerja di Arab Saudi kemarin baru mensedekahkan uang berapa? 900 juta. Sampai rumahnya dijual, dicari rumah yang kecil. Hebat. Jadi orang tuh pikirannya bukan dunia lagi, akhirat. Gimana nanti saya di sana? Karena kita akan mati semua. Ada yang betah di dunia. Ibu-ibu bapak sekalian mau betah di dunia. Saya mau, Ustaz, umur saya 200 tahun, mau. Dia tinggal pulang aja, tinggal berfungsi, mau. Nggak ada orang betah di dunia ini. Ngapain lama-lama di dunia kalau nggak bermanfaat lagi? Mendingan mati. Maka kata Nabi apa? A'mari ummati ma baina sittina wa sab'ina ila sab'ina wa aqallahum ma yajuz dzalik.
umur umatku itu rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui angka itu. Coba sekarang perhatikan, kita cari data ilham nih, orang meninggal usia berapa rata-rata? Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, Ya. ada yang 80, sedikit. 80 itu udah sedikit sekarang, jarang. Bapak-bapak sekalian, ibu yang tua sih berapa usianya? Mungkin baru 60-an sekian, belum sampai 70. Tua paling nggak sampai 80. Nabi mengatakan umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Apalagi yang 100 tahun, sedikit. Berarti kesimpulannya usia 60 tahun ke bawah mati semua, nggak panjang umurnya. Nah sekarang kita ngaca, umurku sekarang berapa nih? 40 tahun. Coba kita standarnya umur Nabi saja. Berapa Nabi usianya? 63 tahun. Berarti berapa sisanya kalau udah 40? Tinggal 23 tahun lagi. Ya 23 tahun itu guring bangun tahun baru. Guring bangun tahun baru. Nambah lagi tahun-tahun. Tahu-tahu udah 50. Betul nggak? Yang usia 70 tahun, saya pernah tanya, yang usia, Bapak kan sudah kakek-kakek 70 tahun, terasa nggak sih hidup lama di dunia? Nggak terasa lama katanya, perasaan baru lahir. Betul nggak? Dunia tuh cepat, tahu-tahu sudah beranak, tahu-tahu sudah bercucu, tahu-tahu sudah berhubungan, tahu-tahu sudah di alam kubur. Kan begitu, cepat berlalu. Maka kata Allah, wasari'u, segera infakkan hartamu, sedekahkan hartamu. Buat siapa harta yang kau sedekahkan itu? Buat kamu, bukan buat orang lain. Buat kamu, karena malaikat mencatat amal solehmu. Ketika engkau mati, kau akan dapat pahala dari amal jariahmu itu. Makanya Masjid Al-Fatah itu 35 miliar 3 tahun cuma. Sekarang lagi bangun lagi apa? Asrama 3 tingkat. Sekarang lagi bangun lagi asrama putra. Yang putra udah jadi, yang putra sekarang sudah hampir 200 juta. Itu orang sedekahnya nggak berhenti, berlomba-lomba semua. Yang hebat lagi Bapak Ibu pengen cerita nih, ada seorang pedagang di pasar, ya, dia jor-joran bersedekah itu sampai mobilnya tuh disedekahkannya, mobil deh silakan dijual, nanti uangnya buat pesantren. Semua dikeluarin hartanya. Ada lagi satu saat sedang tidur itu ternyata ada duit di bawah bantal. Entah tuh dari mana tuh duit, dapat duit ada katanya 7 juta apa, diserahkan lagi duit itu. Masya Allah, sampai tidak punya apa-apa. Akhirnya pesantren mengetahui ini orang kalau nggak ada apa-apa juga bahaya nanti makannya kan. Akhirnya diserahkan lagi mobil yang jelek untuk operasional dia berusaha. Terus dia nabung, terus sedekah. Itu di Tasik itu Pak. Dibuktikan sama Allah bahwa bersedekah itu mana qasas sadaqatun min malin, tidaklah berkurang harta yang kau sedekahkan. Contoh kalau matematika nih, kita punya uang 10.000 matematika ya, lalu kita sedekahkan 1.000, tinggal berapa tuh duit? 9.000. Itu matematika. Tapi kalau matematika Allah kebalik, 10.000 kita keluarkan 1.000, ya, bukan 9.000 sisanya, justru bisa bertambah. Yang 1.000 tadi yang kita keluarkan itu dilipat gandakan menjadi 700. Berarti kita dapat keuntungan dari yang 1.000 itu 700.000. Itu 10.000 sedekahnya kita keluarkan 1.000, 700.000 dapat kita di sana di akhirat. Tidak akhirat 700.000 bisa beli semen enggak? Makanya semakin banyak pahala dan sesuai dengan kemampuan kita, di sana akan punya rumah gedung. Jangan mikirin gimana bayar tukang di akhirat, gak usah mikirin. Pokoknya masjid rumah kita sudah jadi aja, ditambah dengan bidadari di dalamnya udah. Masya Allah. Berapa jumlah dari 70 bidadari di dalamnya? Bagaimana tuh menghadap 70 bidadari? Belum pernah ke sana. Duluan aja silakan coba. 70 bidadari yang melayani. Bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Jin aja tidak pernah sentuh bidadari itu, saking sucinya.
Kalau di dunia ini manusia cantik, manusia solehah, kadang-kadang juga disentuh oleh jin. Tidak disentuh oleh manusia, tapi disentuh oleh jin. Dari mana jin itu? Jin itu min majridam. Jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita selama darah itu mengalir. Jadi selama darah kita mengalir seperti ini, selama ini pula jin bisa masuk. Kecuali kalau darahnya tidak mengalir lagi, jin nggak masuk. Alias mati. Orang mati nggak ada masukan jin. Jadi orang mati itu jangan ditakuti, nggak mungkin bergerak lagi, namanya mati. Tapi kalau mayat itu hidup lagi, ya alhamdulillah, ditunggu diharapkan hidup lagi. Bisa bayangkan Ustaz, terus dia lagi memandikan mayat itu dia bangun. Mungkin orang lari semua, padahal harapan kita supaya dia hidup. Maka ada mati suri namanya kan. Tapi biasanya kalau kita udah mati, ya mati sudah selesai. Dengan kalau ilmu kedokteran itu ada 3 ciri orang mati itu. Ada jantungnya tidak berfungsi lagi, kemudian yang kedua ada apa namanya, tonggak ininya juga tidak berfungsi, otak besar yang tidak berfungsi, satu lagi apa, itu dalam medis syarat-syarat orang mati itu. Kalau ada satu yang tidak berfungsi, masih berfungsi, kemungkinan bisa hidup di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi ciri-ciri orang yang masuk surga itu satu, orang yang bertakwa tadi satu, ciri-cirinya adalah dia suka menginfakkan hartanya dikala dia mampu, dikala dia tidak mampu. Jadi sukanya itu bersedekah. Sedekah itu tidak hanya dengan uang. Apa kata Nabi? Tabassum wajhaka akhika sadaqah. Engkau senyum saja kepada saudaramu, sedekah. Nah, Bapak Ibu juga senyum aja, senyum. Nah, itu sedekah. Setiap hari senyum aja, sedekah setiap hari. Apalagi suami istri pulang dari mana, pulang ke rumah senyum. Bisa curiga tuh orang rumah. Ben nih biasa kalau senyum ya senyum terus nih. Kan sedekah, senyum. Jika ada sarif lagi, ada marah lagi, karena senyum. Kita lanjutkan. Yang kedua, wal kazimin al ghaiz, orang yang mampu menahan marah. Nah, itu ciri orang bertakwa yang masuk surga tadi, mampu menahan marah. Bapak Ibu punya marah nggak? Punya emosi nggak? Punya. Nah, itu emosi atau marah yang ada dalam jiwa kita ini tidak bisa dihilangkan. Fitrah bagi manusia punya rasa marah. Diambil barang, marah. Dicolek orang, marah. Apalagi banyak kasus marah. Nah, orang yang mampu menahan marahnya, itulah orang bertakwa yang ahli surga. Bagaimana cara memanage marah? Nah, ibu-ibu harus tahu nih ilmunya. Nabi mengatakan, apabila engkau marah dalam keadaan qaiman, dalam keadaan berdiri, falyaqut, maka suruh duduk. Nah, jadi kalau suami lagi marah, laki lagi marah, berdiri, suruh duduk pelan-pelan. Duduk. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, maka suruh berdiri. Berdiri marah, duduk marah, maka apa kata Nabi? Letakkan jidatmu ke tanah, bukan ditunjuk itu mukanya, kata suruh berwudu, suruh sholat 2 rakaat. Nah, insya Allah marah itu dari api, maka bisa disiram dengan air yang dingin sehingga marah itu hilang. La syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamlaku nafsu 'inda al-ghadab. Bukanlah yang dikatakan kuat itu orang menang dalam gulat, kata Nabi. Tapi orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan ketika dia marah. Oh, lagi marah, sabar, jangan dilampiaskan marah. Kalau zaman sekarang ini ya ada istilahnya apa? HAM, hak asasi manusia. Kalau anak memukul ayah atau orang tua memukul anaknya, nanti di video oleh orang lain, viral videonya, tuh ayahnya bisa ditangkap tuh. Sekarang begitu, bapak guru di sekolah itu banyak kejadian ketika mendidik anak dengan pukulan, akhirnya bisa dikeluarkan dari PNS-nya dengan sebab kekerasan.
Tapi kalau zaman dulu tahun 70 80 nggak ada yang seperti itu. Pukul ya pukul aja, nggak ada HAM. Sekarang banyak mata-mata, banyak HAM, banyak yang melaporkan ke kepolisian, dianggap kekerasan di rumah tangga misalnya, atau kekerasan kepada anak dan lain sebagainya, itu bisa dihukum. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi pemukulan itu, maka harus menahan emosinya. Ya, apalagi sampai membunuh, naudzubillah min dzalik. Itu ada di Bandung kejadian seorang istri yang sedang sholat subuh, mungkin rewel anaknya atau bagaimana, setelah sholat langsung dibunuh tuh anak. Nah, itu bahaya. Jadi kita main ingat kepada golok, parang dan sebagainya, pengen bunuh, itu setan itu. Cepat-cepat berwudu supaya setan itu pergi. Nabi SAW bisa marah nggak? Marah beliau. Cuman marahnya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dimusuhi orang kafir, baru beliau marah. Tapi kalau jadi dimusuhi tidak marah. Kepada orang kafir zimmi, dilahangi, orang muslim yang baik tidak boleh. Kata Nabi, man, siapa yang membunuh, ya, yang membenci orang kafir zimmi, berarti dia memerangi aku. Jadi orang-orang muslim yang baik dengan kita orang Islam, itu kafir zimmi namanya. Itu kafir yang dipelihara, tidak boleh disakiti. Yang boleh disakiti itu adalah kafir harbi, kafir yang ngajak perang, lagi ngaji dilempar kita, suruh bubar pengajian. Nah, itu boleh, itu bunuhan sekali, boleh. Tapi nggak ada seperti itu kondisi. Orang-orang kafir zimmi, orang-orang baik. Itu yang kedua ya. Jadi menahan marah. Nah, ini pesan Nabi. Apa kata Nabi? Man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala yanqidhahu. Siapa yang mampu menahan marah padahal dia mampu melampiaskan marah itu, maka nanti di akhirat dia akan apa kata Allah? Dipanggil di hadapan para malaikat, kemudian Allah akan nikahkan dia dengan bidadari mana yang dia sukai. Wah, itu pahalanya tuh. Makanya bapak-bapak kalau pengen punya bidadari, jangan marah. Nah, jadi di rumah nanti ibu ngomong kalau sama suaminya lagi marah, Pak mau punya bidadari nggak? Jangan marah. Itu syaratnya. Kalau pengen bidadari itu tidak boleh marah. Sabar. Sekali sabar dapat satu bidadari, dua kali sabar dapat dua bidadari, gitu. Ya, lanjut. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Orang yang memaafkan. Nah, ini yang paling susah itu adalah jiwa memaafkan. Ya. Kalau lagi disakiti, ya harusnya yang menyakiti minta maaf. Tapi kadang ada orang yang tidak sengaja sebenarnya. Dia mau minta maaf, dia nggak tahu bahwa saya menyakiti dia. Kadang-kadang sedang bicara, ngobrol, lidah ini kan tidak berpulang. Ternyata lawan bicara kita tuh tersinggung. Tahu nggak kita dia tersinggung? Nggak tahu. Bagaimana minta maaf kalau dia nggak tahu dia tersinggung? Nah, kita yang tersinggung itu harusnya memaafkan. Nah, itu pahalanya besar. Tapi kalau hutang piutang nggak ada maaf juga. Saya berhutang sama dia 10.000, kamu maafkan saja 10.000 itu, biar kamu menjadi di surga. Enak aja kalau begitu. Tidak boleh. Hutang piutang itu hak adami, harus dipinta. Kalau tidak bisa bayar, baru diikhlaskan. Dia menjadi amal jariah, sedekah namanya. Wah, aku bagi kamu nih hutang 10.000 karena nggak mampu bayar, aku sedekahkan. Besok bisa datang lagi minjam tuh. Oh, dia baik tuh, pinjam aja dia, pinjam gitu. Wah, sedekah. Itu yang pinjam udah tahu diri namanya. Oke, lanjutkan. Jadi apa tadi? Memaafkan manusia. Suatu saat Nabi SAW lagi pengajian di Masjidil Nabawi. Pengajian belum dimulai. Ini kok nggak dimulai pengajian? Sahabat sudah hadir semua. Apa kata Nabi? Pengajian belum dimulai sebelum ahli surga datang. Ahli surga datang. Siapa?
pandang memandang, ini orang sudah semua. Ternyata ada orang tua di ujung sana bawa sendal masuk ke masjid. Setelah dia masuk baru mulai pengajian. Kata sahabat, wah berarti orang tua itulah ahli surga. Setelah selesai pengajian, seorang sahabat mengejar orang tua itu, pengen tahu amalan apa yang dia lakukan sehingga Nabi mengatakan dia ahli surga. Dia bilang sama orang tua, wahai bapak, saya ada masalah dengan orang tua saya, dengan keluarga saya. Jadi saya pengen nginap di rumah bapak, boleh nggak? Oh boleh. Padahal itu bohong, hanya ingin mengintip apa amalan dia sehingga Nabi mengatakan dia ahli surga. Di malam hari dia intip-intip di bapak, apa amalannya? Biasa aja. Tidur, ya tidur waktu tidur. Bangun tahajud, biasa aja, nggak ada istimewa. Gak baca Quran sepanjang malam sampai subuh. Nah, biasa aja amalan seperti orang biasa. Sampai 3 hari berturut-turut. Nah, jadi kalau menginap di rumah orang, ya syaratnya itu adalah adabnya kita menginap di rumah orang itu paling lama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari tidak tahu diri. 3 hari syaratnya, boleh lama-lama. Jadi sahabatnya 3 hari nginap, diintip, nggak ada yang istimewa, biasa-biasa. Akhirnya jujurlah kepada bapak itu, wahai bapak, sebenarnya saya nggak punya masalah dengan orang tua selain keluarga saya. Saya ingin tahu saja ketika pengajian beberapa hari yang lalu Nabi mengatakan bapak ahli surga. Amalan apa sih bapak kok bisa sampai ahli surga? Apa katanya? Oh saya kalau mau tidur saya makan kesalahan orang semua. Nah itu. Ternyata yang menyebabkan dia menjadi ahli surga itu adalah hatinya sudah memaafkan kesalahan orang. Masya Allah. Nyenyak nggak tidur kita? Nyenyak. Coba kalau kita tidur, mau tidur, mikirin orang, ya masalah dengan orang, tidak ada maaf, bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Itu orang gimana cara nagih hutangnya? Itu orang gimana supaya saya tidak kejar-kejar hutang? Gimana? Nggak bisa tidur. Tapi kalau diikhlaskan, dia tidak sengaja, tadi maafkan ya Allah, maafkan dia. Ya nyenyak tidur itu. Jadi ternyata yang menyebabkan menjadi ahli surga selain penyakit jasmani, ternyata hatinya harus ikhlas, memaafkan. Kita lanjut. Ya, apa lagi? Mana tadi? 103. Nah ini dia. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi intinya itu. Nah, kita ngaji malam ini bahwa ingin masuk surga, luasnya surga itu seluas langit dan bumi, syaratnya adalah menjadi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? 1, orang yang menginfakkan hartanya dikala susah, dikala senang. Yang kedua, orang yang mampu menahan marahnya. Yang ketiga, orang yang selalu memaafkan manusia. Kemudian, dan Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan menjadi